saya Dini Ratnasari Warowo. Di video kali ini saya akan membahas mengenai anatomi fisiologi dari sistem imunologi dan hematologi. Pertama-tama yang kita bahas yaitu sistem imunologi. Di mana imunologi ini adalah suatu ilmu yang mempelajari antigen, antibodi, dan fungsi pertahanan tubuh yang diperantarai oleh sel, terutama berhubungan dengan imunitas terhadap penyakit, reaksi biologis, hipersensitif, alergi, dan penolakan jaringan. Sistem imun ini adalah sistem pertahanan manusia sebagai perlindungan terhadap infeksi dari makromolekul asing atau serangan organisme termasuk virus, bakteri, protozoa, dan parasit. Sistem kekebalan juga berperan dalam perlawanan terhadap protein tubuh dan molekul lain, seperti yang terjadi pada autoimunitas yang melawan sel yang teraberasi menjadi tumor. Nah, fungsi dari sistem imun ini juga yaitu yang pertama sistem pertahanan tubuh, yang kedua menjaga keadaan homeostatis atau keseimbangan tubuh, yang ketiga yaitu memperbaiki jaringan tubuh yang telah rusak. Selanjutnya berperan penting dalam membuang sel-sel mati yang dirasa tidak normal dan berpotensi membahayakan tubuh. Kemudian sistem imun ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu sumsum tulang. Semua sel sistem kekebalan tubuh berasal dari sel-sel induk dalam sumsum tulang. Sumsum tulang adalah tempat asal sel darah merah, sel darah putih, dan termasuk limfosit dan makrofag, serta platele. Kemudian yaitu timus yang terletak di bagian leher, di mana glandula timus ini memproduksi dan mematangkan limfosit T yang kemudian bergerak ke jaringan limfatik yang lain, di mana T limfosit ini dapat berespon terhadap benda asing. Timus mensekresikan dua hormon yaitu timopeatin dan timosin yang menstimulasi perkembangan dan aktivitas T limfosit. Nah, di dalam timus ini terdapat limfosit T atau sitotoksit, di mana limfosit ini berperan dalam imunitas yang diperantarai oleh sel. Kemudian yaitu limfosit T helper, di mana limfosit ini yang dapat meningkatkan respon sistem imun normal. Kemudian yaitu limfosit B, di mana tipe sel darah putih atau leukosit penting dalam imunitas yang diperantarai oleh antibodi atau humoral. Kemudian terdapat sel plasma, yaitu klon limfosit dari sel B yang terstimulasi, di mana plasma ini berbeda dari limfosit lain karena memiliki retikulum endoplasmik kasar dalam jumlah yang banyak dan aktif memproduksi antibodi. Kemudian yaitu getah bening, di mana getah bening ini berbentuk kacang kecil terbaring di sepanjang perjalanan limfatik. Kemudian terdapat tonsil yang merupakan sekumpulan besar limfonodi yang terletak pada rongga mulut dan nasofaring. 3 kelompok tonsil ini yaitu tonsil palatin, tonsil lingual, dan tonsil pharyngeal. Kemudian terdapat limfa yang mendeteksi dan merespon terhadap benda asing dalam darah, merusak eritrosit tua, dan sebagai penyimpanan darah. Nah, parenkim limfa ini terdiri dari 2 tipe jaringan, yaitu pulpa merah dan pulpa putih. Pulpa merah ini terdiri dari sinus dan di dalamnya terisi eritrosit. Kemudian pulpa putih yang terdiri dari limfosit dan makrofag. Benda asing di dalam darah yang melalui pulpa putih akan menstimulasi limfosit. Nah, setelah kita membahas tentang imunologi, sekarang kita membahas mengenai hematologi ya teman-teman. Di mana hematologi ini merupakan cabang ilmu kesehatan yang mempelajari mengenai darah, organ pembentuk darah, dan penyakitnya.
Nah, hematologi ini berasal dari kata bahasa Yunani yaitu haima yang artinya darah. Darah manusia ini merupakan cairan jaringan tubuh. Fungsi utamanya yaitu mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel ke seluruh tubuh. Darah ini juga menyuplai tubuh dengan nutrisi, mengangkut zat-zat sisa metabolisme, dan mengandung berbagai bahan penyusun sistem imun yang bertujuan mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit. Nah, setelah kita membahas mengenai bagian-bagiannya, sekarang kita membahas mengenai fisiologi dari sistem hematologi, di mana hematologi ini tersusun atas darah dan tempat darah diproduksi termasuk sumsum, tulang, dan nodus limfa. Nah, darah adalah organ khusus yang berbeda dengan organ lain karena bentuknya berbentuk cairan. Cairan darah yang tersusun atas komponen sel yang tersuspensi dalam plasma darah. Sel darah ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu eritrosit atau sel darah merah, normalnya 5.000 per mm kubik darah, dan leukosit sel darah putih, normalnya 5.000 sampai 10.000 per mm kubik darah. Terdapat sekitar 500 sampai 1.000 eritrosit tiap satu leukosit. Leukosit ini dapat berada dalam beberapa bentuk, di mana ada yang bentuknya eosinofil, basofil, monosit, nitrofil, dan limfosit. Selain itu juga dalam suspensi plasma ada juga fragmen-fragmen sel tak berinti yang disebut dengan trombosit. Selain itu dalam suspensi plasma juga terdapat fragmen-fragmen sel tak berinti yang disebut dengan trombosit. Normalnya sekitar 150.000 sampai 450.000 trombosit per milimeter kubik darah. Nah, komponen seluler darah ini normalnya menyusun 40% sampai 45% volume darah. Darah juga berfungsi untuk mengangkut produk sampah yang dihasilkan oleh metabolisme sel ke paru, kulit, dan ginjal yang akan ditransformasi dan dibuang keluar dari tubuh. Darah juga membawa hormon dan antibodi ke tempat sasaran dan tujuan. Nah, sekarang kita masuk pada sumsum tulang. Tulang ini menempati bagian dalam tulang spons dan bagian tengah rongga tulang panjang. Sumsum merupakan 4% dari 5% berat badan total, sehingga merupakan yang paling besar di dalam tubuh. Sumsum ini berwarna merah dan kuning. Sumsum merah merupakan tempat produksi sel darah merah aktif dan merupakan organ hematopoietik atau penghasil darah utama. Sedangkan sumsum kuning tersusun terutama oleh lemak dan tidak aktif dalam produksi elemen darah. Nah, sumsum tulang ini merupakan penghasil dari eritrosit, leukosit, dan trombosit.